RT ini bekerja tapi nggak kelihatan gitu. Iya, Ya iya, begitu iya, Pak. iya. Jadi kalau dibilang 24 jam itu iya. Eh, tapi bukan berarti 24 jam itu matanya melotot terus, enggak. Iya. Ja- Manusia, RT juga manusia ini. Jadi sebagai RT itu memang sudah seharusnya, misalnya nih jam 1 tidur, ada warga yang meninggal, ketok-ketok pintu, RT harus bangun. Ada yang berantem, RT harus bangun. Ya seperti itu namanya 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat bergabung kembali di channel kita di mana orang bawah akan berbicara. Dan khususnya untuk hari ini kita akan membawakan tema dedikasi seorang RT. Pekerjaan ataupun profesi RT tentunya adalah suatu yang sangat luar biasa karena di fase inilah, di kepemimpinan inilah seorang ataupun wilayah terkecil dari suatu konteks kepemimpinan dimulai. Di samping saya sudah ada seorang RT yang sangat luar biasa tentunya, Bapak Pendi Ratmoko. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Patri. Selamat malam Pak Pendi. Tentunya suatu kehormatan buat Ubah Channel atas kehadiran beliau, seorang RT yang sangat luar biasa. Oke, tentunya sebelumnya Pak Pendi mungkin mau perkenalan diri. Baik, nama saya Pendi Ratmoko. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Purworejo. Perantau. Usia tebak sendiri. Oke, luar biasa sekali. Baik. Apa yang boleh sambil ngerokok biar kita obrolannya semakin santai dan semakin syah. Siap, siap. Oke, sebelumnya Pak Pendi, uh, dari tahun berapa kira-kira Pak Pendi pertama kali menjabat RT? Pertama kali itu tahun 2016. 2016 saya RT sebelum saya kan habis periodenya. Jadi saya berkeinginan sekali untuk mencalonkan diri sebagai RT. Tujuannya ingin mengetahui seperti apa sih yang harus dilakukan seorang RT itu. Jadi Itu Pak Tri. Pak Pendi itu bisa dibilang sosok yang terus mau berupaya ke arah yang baik. Dan terus beliau itu pengen belajar tentunya untuk meningkatkan dedikasinya ataupun pengabdiannya untuk masyarakat. Luar biasa Pak Pendi. Oke, tapi kita kelupaan nih. Tadi Pak Pendi ini RT-nya itu di wilayah mana sih? RT-nya di wilayah Kampung Pengarengan, RT 7 RW 6, kelurahannya Jatinegara, kecamatannya Cakung, Jakarta Timur. Jadi warga Cakung jangan lupa, ini ada sosok pemimpin yang sangat luar biasa. Ya. Oke, untuk dari tahun berapa tak tadi? 2016. 2016. Sekarang 2022 ya 5 tahun lebih ya. 2016 seorang RT itu periodenya 3 tahun. Jadi 2016, 2017, 18, 19 ya. 19 naik lagi satu periode lagi. Kan jadi 6 tahun dan kemarin pemilihan lagi dengan peraturan gubernur yang baru ini tahun 2022 itu seorang RT RW LMK itu 5 tahun. Luar biasa sekali. Sampai 2028. 7. Udah 7. Ya.
Jadi tentunya sangat banyak ya pengalaman ataupun hal-hal yang sudah dilalui. Mungkin menurut Pak Pendi, hal yang menurut Pak Pendi itu sangat mengesankan selama menjabat sebagai RT itu apa aja sih, Pak Pendi? Sangat mengesankan. Sebetulnya mengesankan semua ya. Oh iya. Iya. Tapi tentunya kan nama warga itu ya ada yang mungkin pro, ada kontra dan sebagainya, pasti ada dong. Pertama yang sangat mengesankan bagi saya adalah saya bisa kenal warga saya. Saya kenal warga saya hampir 100% saya kenal. Luar biasa. Terus apalagi ya? Kalau masalah warga pro kontra itu sudah biasa. Nah, yang kontra itu kebanyakan yang orang yang tidak puas dan tidak apa namanya mengetahui, itu biasanya akan protes. Ya, biasanya dia belum tahu nih sebenarnya seperti apa tapi udah nyimpulin gitu ya. Ya, itu yang bikin mereka tidak puas. Ya tugas saya itu ya menjelaskan ya, seperti apa supaya mereka puas. Yang lainnya yang terkesan ya bisa apa sih? Bisa bercanda, bisa kumpul bareng, bisa makan bareng, itu sudah sangat berkesan sekali. Tapi kalau dari segi pengalaman-pengalaman atau case-case yang terjadi di masyarakat ataupun warganya Pak Pendi sendiri, apakah memang masyarakat yang semuanya rukun? Apakah memang ada beberapa konflik atau seperti apa? Kalau konflik itu hampir nggak ada ya. Ya itu tugasnya RT itu merukunkan warga. Jadi antar warga harus rukun, harus saling kenal, mengenal. Ketemu di jalan kan bisa nanya. Kalau nggak kenal ya nggak bakalan bisa nanya di jalan. Nah, untuk kalau RT kan menurut saya yaitu bersinggungan langsung terkait administrasi ke warganya ya. Entah itu pembuatan surat tanah, Ya. KTP, KK. Itu menurut Pak Pendi seperti apa sih? Untuk proses ke Kelurahan? selanjutnya ya ke kelurahan ya. Misalnya mau bikin kartu keluarga, ya dari warga ya harus menyiapkan syarat-syaratnya. Kalau yang sudah menikah ya harus pakai fotokopi buku nikahnya. Anak ya belum ya belum. Misalnya udah punya anak, yaitu harus pakai surat kelahiran anaknya. Nanti diproses-proses sampai pembuatan akte. Dan sekarang ini kan anak di bawah apa balita, pokoknya balita itu begitu mengurus eh, akte kelahiran itu sudah dapat berikut KIA, kartu identitas anak. Oh, Kartu itu identitas anak seperti KTP-nya buat anak balita anak, ya. ya sampai nanti menjelang 17 tahun diganti. 17 tahun diganti. Berarti apa tadi namanya Pak? KIA. KIA setelah nanti 17 tahun proses KTP gitu ya. Kartu identitas anak. Ya, luar biasa. Jadi pengurusan surat tentunya juga itu membutuhkan pengalaman ya. Tapi saya yakin Pak Pendi udah cukup berpengalaman dan luar biasa karena waktu kalau mengurus surat-surat itu udah nggak ada kesulitan karena udah pasah ya. Ya udah. Udah luar biasa Udah apa? lancar. Siap. Dan mungkin kalaupun ini ya, mungkin ini salah satu contoh nih Pak. Mungkin di sana masih ada warga-warga ataupun pasangan muda baru, mungkin di lingkungan ya, mungkin tadi udah dikasih tahu sedikit banyaknya terkait pembuatan KK. Ya mungkin kalaupun contoh yang lain, akte mungkin kalau akte sendiri pembuatannya mungkin membutuhkan apa aja sih Pak? Akte itu ya membutuhkan ya pertama ya berkas-berkasnya ya, syarat-syaratnya itu udah yang jelas seperti fotokopi KK orang tua, kedua orang tua, terus ada surat lahir dari bidan atau dari rumah sakit. Nah terus fotokopi buku nikahnya.
Terus yang paling penting lagi pakai surat pengantar RT Nah, RW. nah itu. Tuh. Jadi mau saya tanyakan nih, kan RT itu mungkin salah satu menurut saya profesi yang jam kerjanya itu 24 jam ya Mas ya. Dalam arti 24 jam ini jangan sampai disalahartikan ya. Siap. Nah ini. Namanya orang bekerja, RT ini bekerja tapi nggak kelihatan gitu. Iya, Ya iya, begitu iya, Pak. iya. Jadi kalau dibilang 24 jam itu iya. Eh, tapi bukan berarti 24 jam itu matanya melotot terus, enggak. Iya. Ja- Manusia RT juga manusia ini. Jadi sebagai RT itu memang sudah seharusnya, misalnya nih jam 1 tidur, ada warga yang meninggal, ketok-ketok pintu, RT harus bangun. Ada yang berantem, RT harus bangun. Ya seperti itu namanya 24 jam. Nah, ini yang menarik nih. Mungkin eh kalau di wilayah Pak RT sendiri tentunya udah pernah nggak sih? Pernah belum menangani warga terkait masalah hukum ataupun Macam-macam ya. Kemarin belum lama ini warga saya sendiri. Itu saya ditelepon bapaknya, "Pak RT, lapor Pak RT ini saya dari Polsek Cakung." Kan. Masalah apa? Masalah tawuran. oh, Nah, iya. itu kenakalan remaja. Tapi alhamdulillahnya tidak ada sajam. Kalau nggak ada sajam itu bisa langsung. Tapi kalau ada sajam pasti nurun. Anda. Oke, jadi tentunya buat teman-teman semua, mungkin yang masih generasi muda, ya kita bantulah Pak RT kita. Biar juga ini intinya bukan terkait itu juga, tapi untuk lebih ke apa sih tawuran gitu. Nanti yang repot itu pasti keluarganya dan juga pasti ngelibatin orang lain, termasuknya juga Pak RT. Oke, mungkin selanjutnya nih Pak Pendi. Ya. Eh, kalau tadi kan masalah warga udah, masalah terkait Pengurusan pengurusan struktur. Oh ya, untuk struktur juga itu 5 tahun juga ya, Pak Pendi ya? 5 tahun. Semuanya untuk jadi masa kepemimpinan satu periode itu 5 tahun dan itu sekupnya itu ya sekretaris ya bendahara ya. Ya pokoknya satu. Itu yang lain-lainnya itu. Ada rumah. Ya apa? Oke. Mungkin ada sesuatu yang pengen dicapai gitu. Mungkin di periode ini tuh target Pak Pendi itu pengen seperti apa untuk target? Kalau target seorang RT sebetulnya nggak apa ya, nggak muluk-muluk. Di RT 7 hari 6 sendiri ini, Jatinegara Cakung ya, Jakarta Timur, warganya pada rukun, nggak ada masalah, keributan, itu sudah merupakan kepuasan, merupakan kebanggaan. Begitu Pak. Oke, mungkin masa pemerintahan ya, mungkin berarti bisa dibilang karena ada Pergub di tahun 2022 ini yang masa RT diperpanjang dan sebagainya, itu berarti Pak Pendi masih terhitung satu kali berarti? Apakah dahulu itu juga dihitung juga atau Satu kali. satu kali? Jadi pertama 3 tahun, ganti gubernur lagi, ganti peraturan lagi. Nah ini masih dihitung satu periode. Oh, Satu periode di-cut, ganti ganti lagi, satu periode lagi, di-cut lagi, sampai 5 tahun. Oke, menarik, menarik, menarik. Jadi masa menurut saya sekali lagi RT itu sangat luar biasa kerja dari jam kerjanya, dari dedikasinya untuk warga dan semuanya ya sebenarnya yang jelas angkat topi untuk seluruh RT ya. Oke, mungkin Pak Pendi lanjut lagi. Oh, sambil rokok Pak Pendi nggak apa-apa, sambil rokok, Merokok sambil ya. rokok. Apa namanya? Ide-idenya tuh. Iya, biar keluar. Saya juga sambil rokok. Oke, lanjut Pak Pendi. Siap. Mungkin untuk selanjutnya di Pak Pendi sendiri kan ada skup-skup ya, mungkin RT itu nggak bisa jalan sendiri. Nah, tentunya Karang Taruna gimana nih di lingkungan Pak Pendi sendiri? Nah, di setiap PRT ya, itu Karang Taruna sebetulnya ujung tombaknya RT.
harus terdepan Karang Taruna. Makanya saya minta Karang Taruna di RT 26 Kelurahan Jatinegara Kecamatan Cakung ini bisa lebih dari yang kemarin-kemarin dan bisa lebih apa namanya? Ini ada rencana mau kolaborasi. Ya, ini menarik nih. Nah, Kolaborasi seperti apa ini, Pak? kolaborasi untuk antar RT menjadi satu. Itu nanti ada. Nah, ini kita kan makin merumput ya, itu konteksnya itu apakah satu wilayah dalam RW atau memang beberapa RT doang? Wilayah dalam RW. Berarti Dari RW 006 ya kita ya. Siap. Itu kan ada 12 RT. Siap. Dan ini masih direncana, masih digalang, kemarin udah pada pertemuan itu mau menjadi Karang Taruna RW. Dan mungkin ya ini masih dalam bentuk masih pembahasan ya. Iya. Nah, itu mungkin teknisnya mungkin ke depannya seperti apa? Apakah ada perwakilan atau memang ada satu area sebagai percontohan atau seperti apa? Tentunya ada perwakilan setiap perwakilan. RT-nya itu. Dan nanti juga di RT itu sendiri juga harus ada kan? Ya. Jadi nanti ada apa-apa saling membantu dengan Karang Taruna RW berafiliasi ya. Itu mungkin terobosan baru ini bagus. Mungkin harapannya planning ini bisa terrealisasi. Ya mungkin Amin. Untuk selanjutnya juga kan Karang Taruna sudah dibahas. Kebetulan saya juga perantau. Kebetulan saya dari daerah juga. Kemarin itu ada lansia apa? Posyandu lansia. Nah, itu juga saya sangat apresiat lah, luar biasa, karena juga memang mungkin itu hal yang lumrah, tapi kan saya baru tahu itu ternyata selain balita itu lansia juga diurus gitu. Dan juga di information juga di RT 7 sendiri, alhamdulillah Pak RT itu sangat giat sekali mensosialisasikan, misal tanggal sekian di tempat ini bakal ada event ini gitu. Berarti Pak Pendi ini sangat terbuka sekali untuk penyampaian informasi. Itu kan memang sudah sudah terjadwal itu kan dari kelurahan, jadi semuanya ya memang diurus ini dari orang mengandung, orang hamil ya, itu didata, dari orang yang punya balita itu didata, ada berapa yang lansia itu didata. Cuma yang agak saya sayangkan ya sampai saat ini, kalau ada akan ada lansia itu kurang gimana sih ya? Responnya Kurang bersemangat atau bagaimana, saya juga kurang tahu, tapi ya banyak juga sih yang udah ikut ya. Jadi kesehatannya itu bisa terpantau. Ya mungkin untuk warganya Pak Pendi sendiri ada berapa kakak? Ya, sekitar yang 200 sampai 250. Jadi lumayan banyak dan padat itu. Banyak, nggak ada tanah sengkal. Ya, makanya RT kita itu mau bikin pos aja harus nyewa, memang nggak ada lahan sama sekali. Itu salah satu terobosan dari Pak Pendi ya. Iya, sama pengurus-pengurus tetap mengupayakan segala yang menyangkut kemaslahatan orang banyak. Mungkin untuk yang selanjutnya nih Pak Pendi, di lingkungannya Pak Pendi sendiri RT 7 ya. RT 7 itu dengan jumlah populasi yang menurut saya banyak, kalaupun di kampung saya itu nggak sampai kakak segitu, paling 50 kakak atau berapa itu, dari segi Pak Pendi itu sekitaran 250-an. Nah itu nggak bisa pasti karena keluar masuk. Jadi data itu nggak bisa update, nggak bisa, selalu ada tambah kurang. Ya itu dan oke, ini menarik nih. Itu warga-warga itu kadang lapor semua Pak, beberapa atau gimana? Buat yang itu podcast ini yang itu termasuk ya, apa sih namanya, jadi warga itu
saya juga nggak ini ya, apa warga itu tahu apa enggak sih sebetulnya gitu loh. Kok, Apa nih Pak? kok sampai harus disuruh lapor gitu. Hmm. Makanya saya tekankan kepada warga terdekat atau warga yang punya kontrakan itu ya, apa yang punya kontrakan ada orang kontrak ya harus dikasih tahu Lapor lapor ya, biar RT. kalaupun ada sesuatu. Iya, kalau ada sesuatu kita bisa bantu. Tapi kalau misalnya nggak lapor ya misalnya Ya. ada musibah itu kalau nggak kita bantu ya kita kasihan juga. Akhirnya kita bantu juga gitu kan. Gitu. Oh ya, jadi Warga macam-macam. buat warga nih, apalagi para perantau ya, harapannya kalaupun memang berdomisili di situ ya harapannya minimal itu lapor ke RT. Mungkin bisa sambil ngerahin data-data ya Pak RT ya. Iya, siap. Data-data. Kalau yang udah nikah ya pakai kakak, pakai KTP, pakai kartu apa buku nikahnya. Biar nanti juga kalaupun seperti disampaikan Kak Benji, kalaupun ada sesuatu yang membutuhkan data itu bisa cepat dibantu juga. Jadi tolong kerjasamanya juga biar tugas RT itu sedikit diringankan. Apalagi sekarang kalau ada misalnya ya musibah kematian itu kan udah ada bantuan ya, itu ya dari warga untuk warga. Jadi warga yang kena musibah kematian itu mendapat bantuan udah komplit ya. Itu kurang lebih membantu itu seharga 800 ribu. Itu Udah 800.000 itu berwujud nominal kah atau bukan. Jadi yang berhubungan dengan si peralatan ya, seperti kayunya, seperti kafannya komplit. Kalau pemakaman ya biasanya dia sendiri ya, karena kan terbatas dana dari RT. Ya, jadi program RT itu sangatlah banyak dan tentunya itu adalah sesuatu yang positif. Jadi untuk para warga ya harapannya dibantu untuk administrasinya biar nanti kedepannya kalaupun ada sesuatu yang terjadi pengurusannya juga lebih efektif dan tepat. Mungkin itu ya. Ya cepat ditangani. Mungkin untuk kesempatan hari ini Pak Pendi mau ada yang disampaikan buat warganya? Untuk wargaku semuanya, ini udah saya bilang adalah keluarga besar saya. Tentunya keluarga besar yang kedua ya. Yang pertama ada keluarga saya sendiri, dan untuk RT yang ini adalah keluarga besar. Saya sebagai bapaknya, warga saya sebagai anak-anak, gitu kan. Jadi macam-macam juga itu apa sifatnya. Alhamdulillah sampai saat ini itu rukun-rukun saja, adem-adem saja, walaupun ada sedikit-sedikit itu udah wajar. Bumbu ya Pak, Itu aman dalam kewajaran ya, masih rukun. Untuk wargaku semuanya, kerukunan adalah pertama yang harus dilakukan. Namanya juga rukun tangga ya. Rukun tetangga. Jadi harus rukun. Kalau nggak rukun ya nggak RT namanya. Ya, tentunya sangat luar biasa bagus sekali untuk obrolan hari ini. Tentunya buat saya pribadi juga sangat membuka hal-hal baru untuk kita. Dan mungkin ini adalah part yang pertama ya Pak RT. Ya. Nanti kita harapannya Pak RT juga bersedia kalaupun nanti kita sambung di part-part berikutnya. Siap. Dan tentunya buat teman-teman jangan lupa dukung channel kita, Obah, like, komen, subscribe. Kita tunggu supaya obrolan-obrolan dari perspektif orang bawah ini senantiasa insya Allah membawa suatu kemanfaatan ataupun saya tidak bisa bayangkan seandainya Indonesia ini tidak ada RT, itu saya nggak bisa bayangkan. RT itu kalau menurut saya pribadi
adalah ujung tombaknya negara. Saya sepakat. Kalau nggak ada RT, hancur negara ini. Karena dia Aku yang yakin. bersentuhan langsung Iya. sebenarnya ya. Ada RT aja masih begini, apalagi nggak ada. Ya, Gitu. ya. Itu, Pak. Jadi beliau adalah bapak untuk warga 07. Beliau adalah sosok yang sangat luar biasa. Mari kita dukung program-programnya, mari kita support beliau. Ya minimal yang seperti disampaikan oleh beliau tadi, dengan menjalin kerukunan. Tidak ada hal-hal yang sekiranya itu modal awal. merugikan. Oke, terima kasih Pak Pendi untuk waktunya. Siap. Kita sambung next time tentunya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk yang melihat video ini, dan harapan kita ya Pak RT bisa ada suatu poin positif yang bisa diambil. Tentunya saat saya pribadi ngobrol ataupun ngomong banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri obrolan malam ini. Salam Oba.